Hai guys, jadi ini caranya. Pertama kamu buka dulu aplikasi KineMasternya. Nah, buka, aku pakai yang light, terus pilih mau yang ukuran kayak mana. Aku pilih yang 16:9. Jadi nanti hasil videonya itu melebar. Terus nanti kayak gini layarnya. Kalau sudah kayak gini, klik media. Sesudah klik media, pilih videonya, ingat di sebelah mana. Dan aku udah tahu aku mau pilih video apa. Nih aku pilih videonya, aku klik satu kali aja untuk satu video. Di video ini aku satu. Nah, di bawah video aku mau jadiin satu. Terus kalau sudah kayak gini aku play dulu. Nah, kalau udah play aku dengerin. Terus aku naikin. Caranya itu klik videonya, terus pilih gambar speaker gitu, terus naikin yang ke komposer. Next, dengerin, suaranya udah naik. Jadi ini suaranya lebih bagus untuk buat video karena suaranya naik 100% dan lebih bergema, jadi lebih fokus ngedengerinnya. Setelah didengerin semua videonya, baru kita tahu apa aja yang harusnya kita cut dan harus kita ambil. Nih, kita pastiin dulu semuanya udah benar. Nah, ini saatnya kita mau cut, pilih gambar gunting. Nah, terus pilih yang split playhead, itu untuk memotong video. Nah, kalau udah pakai yang itu, kita tahu sampai mana aja yang bagian yang mau kita potong. Kayak aku sekarang kan udah tahu bagian mana yang harus aku potong. Selanjutnya aku ketemu bagian mau aku potong. Nah, aku klik lagi videonya, terus gambar gunting lagi, split add head juga, klik video yang mau dihapus, gambar kotak sampah, lanjut di play ulang lagi, didengarin lagi, jangan sampai salah. Ini penting banget karena kalau misalnya nggak tepat, itu nanti video jadi nggak rapi. Sisi krim aja, terus alisnya aku arsir sedikit, dan juga kasih blush on dan juga lipstick. Yang aku bawa itu buat habis siaran aku baru makan lagi. Terus palingan aku cek-cek sosial media, nyiapin materi buat siaran. Nanti jam 12 atau sesudah azan lah ya, jam 12 lewat baru on the way. Karena ya nggak terlalu juga sih rumahku dari tempat siaran. So stay tune terus. Nah, di bagian ini aku ngerasa ada yang harus dihapus karena kalimatnya nggak tepat. Stay tune itu biasanya aku pakai untuk siaran radio, jadi aku cut, terus aku dengerin lagi. Udah sampai bagian mana aku tahu yang harus dihapus. Oke, bagian terus dihapus, kembali klik gunting, klik dan dihapus videonya, play lagi. Jadi biar ketahuan motongnya itu pas atau enggak. Oke, kalau udah lumayan oke, lanjut aja. Kalau misalnya memang benar-benar mau rapi, didengerin secara detail. Ini hanya tutorial singkat aja kalau misalnya kamu masih bingung. Nah, bagian sini kemungkinan ada yang mau aku buang juga. Nah, aku gunting lagi, play lagi, biar tahu bagian mana yang harusnya dihapus dan enggak harus dihapus. Nah, setelah tahu semuanya, kemudian masuk ke audio. Nah, di sini kamu biasanya kan punya lagu. Kalau aku udah tahu lagu mana yang mau aku pakai, jadi aku cari. Nah, lagu ini, klik tanda tambah karena otomatis lagunya masuk. Nah, di sini di play kedengaran musiknya, terus suaranya juga. Nah, di sini ketahuan suaranya yang mana yang lebih besar. Kalau musiknya kurang besar, kebesaran, klik gambar speaker dikecilin, biasanya aku sekitar 30-an. Nah, volume sekitar 30-an, sedangkan volume untuk ngomongnya itu 100, ditambah komposer jadi kayak double gitu suaranya, didengerin. Nah, next ini yang layer, ini untuk pakai kata-kata. Nih, aku masukin. Nah, kalau di sini kan ada pilihannya untuk warna, untuk potongan, terus juga untuk ini untuk warna ya. Terus juga ada ini modelnya, ini bisa kelap-kelip, bisa juga tarik mundur, macam-macam pilihannya. Terus ada juga transparansinya. Ini bisa diterangin, bisa digelapin. Ini aku tarik, klik tulisannya yang ada di bawah. Ini ada background color. Nah, ini background juga bisa transparan atau enggak. Ini aku buat kuning sama merah biar kontras. Next, aku taruh di bawah aja. Nah, kalau udah fix,
tulisannya tinggal tarik, karena ini aku mau buat sepanjang video jadi full. Tapi kalau misalnya nggak mau sepanjang video terserah, jadi tinggal kita tarik mau ukuran dari mana ke mana. Sudah, lanjut lagi, di play lagi. Oke, kita play lagi. Tapi nanti aku mau juga kasih, nah ini kasih teks lagi untuk watermarknya. Ini selalu aku pakai biar kalau ada orang yang pakai video aku, jadi aku tahu itu sebenarnya video aku. Nah, aku buat transparansinya sangat rendah karena ini kan watermark, jangan sampai ngeganggu gambar aslinya. Nih, dan juga watermark aku selalu besar. Jadi untuk menghapusnya itu agak susah. Nah, aku buat sepanjang durasi video. Ini aku rasa masih keterangan. Aku buat lebih tipis lagi sampai 3. Nih, jadi walaupun 3 tapi dia tuh kelihatan kalau misalnya kita perhatiin. Terus didengerin lagi apa udah pas apa belum, tungguin. Kalau misalnya ngerasa oh ini videonya udah pas, udah langsung continue aja. Tapi kalau misalnya ngerasa masih kurang, kita coba lagi tambahin itunya sesuai dengan selera. Ini di bagian terakhir aku mau kasih untuk slide-nya ini. Di tengah-tengahnya kan ada yang warna putih itu. Nah, aku mau kasih untuk slide terakhir aja, karena biasanya nggak aku kasih untuk pemisah video satu ke video lain, langsung continue aja. Tapi ini untuk video yang terakhir ini, nah yang putih ini, nah itu aku klik terus pilih banyak ada 3D transit, ada macam-macam. Aku pilih yang classic transition. Nih aku pilih yang itu. Nah ini bagus juga sih, sering vlogger pakai ini juga nih, tapi aku sehari-hari belum pernah pakai yang ini. Nah, kayaknya aku sering banget bakalan pakai yang ini karena bagus, kelihatan natural. Nah sini tulisannya kan lebih, aku mau cut pakai gunting, cut dibuang. Terus juga tulisan yang lainnya juga aku mau cut juga karena kelebihan. Terus lagunya juga aku cut juga. Oke, tanda tik di atas. Nah terus tanda share, export. Nah di sini aku export. Nah selama ekspor ini kalau bisa jangan buka aplikasi apapun dan jangan juga sampai HP mati, karena kalau nanti HP-nya mati, nanti lihat aja di video ini gimana kalau aku nggak fokus nungguin video ini sampai selesai. Dan juga sangat dihindari ya untuk buka aplikasi apapun, walaupun itu WhatsApp, walaupun itu SMS, atau keluar dari aplikasi ini. Nah lihat aja nih, udah mulai error kan dia. Nah makanya kalau misalnya lagi nge-export ini, fokus aja, diklik-klik terus biar dia nggak keluar dan juga nggak jadi lambat. Kalau misalnya kamu buka aplikasi lain kayak WhatsApp, biasanya untuk nge-save-nya jadi lambat banget. Dan kalau misalnya udah lambat kayak gitu, aku selalu usahain untuk di cancel terus di export ulang biar nggak lambat. Nah ini udah diekspor, kita tungguin aja. Kalau udah diekspor sampai selesai, nanti aku kasih lihat lagi ya gimana hasilnya. Nah kalau udah diekspor kayak gini 2 kali sampai HP aku ketutup karena aku nggak fokus. Udah selesai diekspor. Nah bisa di play kalau mau lihat dulu hasilnya kan, di play. Nah kita lihat hasilnya. Nah kalau videonya masih kita simpan di ekspor aplikasi ini, bisa kita ganti, bisa kita ubah. Misalnya lagunya, misalnya lagunya mau kita naikin, terus juga mau ganti lagu atau tulisannya dihapus, masih bisa. Tapi kalau di ekspor di aplikasi ini udah dihapus, cuman kesimpan di galeri, kamu udah nggak bisa ngedit lagi. Jadi jatuhnya kayak Photoshop. Kalau misalnya kamu simpan berupa JPEG atau PNG, itu nggak bisa diedit lagi. Tapi kalau misalnya kamu masih yang format Photoshop, itu masih bisa diedit, diapa-apain. Nah ini hasilnya. Jadi kalau misalnya masih ternyata ada yang kurang nih, kurang pas, ya udah bisa kamu ganti di aplikasi KineMaster. Aku nggak tahu sebelumnya KineMaster atau KineMaster, jadi gitulah di aplikasi itu. Aku belinya di Shopee ini untuk yang light. Kalau misalnya untuk yang biasa itu ada watermarknya, ini aku ganti namanya nih. Jadi kalau misalnya kamu mau coba, selama mencoba ini harus banyak latihan.